Kaum muslimin rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, Alhamdulillah. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-37. Kita lewati berapa bulan ya? Mungkin hadis yang ke-37 ini ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju fiikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, ay minar ramiyah, yanzuru fin nasli fala yara syai'an wa yanzuru fil qadhi fala yara syai'an wa yanzuru fil raishi fala yara syai'an wa yatamara minal fuwaq. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju fiikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim, akan keluar kepada kalian suatu kaum yang mana kalian menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Ini Nabi bersabda kepada para sahabat. Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabat, akan datang suatu kaum di akhir zaman seperti zaman kita ini suatu kaum yang mana jikalau kita melihat kaum tersebut, kalian menganggap wahai para sahabat, salat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Tuh, berarti luar biasa ibadah salatnya. Kaliber sahabat aja ngerasa salatnya gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Suatu kaum nih di akhir zaman nih. Wasiyamakum ma'asiyamihim, dan kalian menganggap kecil puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Berarti ini kaum salatnya luar biasa hebatnya, puasanya luar biasa gentolnya, kalah para sahabat. Wa amalakum ma'a amalihim, dan kalian menganggap kecil amalan kalian dibandingkan amalan mereka. Ini hebat banget nih kaum. Sahabat aja kalah ibadahnya sama mereka. Wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Akan tetapi ya, mereka membaca Al-Quran yang tidak melewati tenggorokannya. Apa maksud membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokannya? Kalau kita baca Quran keluar dari mulut, terus huruf lisan, huruf dalam bahasa Arab, makharijul huruf ada berapa makharijul huruf? Bingung. Makharijul huruf yang pertama ada ini ya. Yang pertama ada al-halq, tenggorokan, ya. Huruf ada di tenggorokan. Ada 6 huruf. Ada adnal halqi, ada wasatul halqi, ada a'lal halqi. Ada tenggorokan paling bawah hurufnya hamzah sama ha, ada tenggorokan di tengah hurufnya ain sama ha, ada tenggorokan paling atas hurufnya ghain sama kha, ya. Kemudian di atasnya masuk ke huruf lidah, termasuklah qaf sama kaf pangkal lidah, masih masuk huruf lidah. Yang ketiga ada huruf bibir.
huruf bibir. Cuman ada berapa huruf? Mim, waw, ba, fa, ya, 4 huruf. Kemudian setelahnya ada huruf jauf, huruf rongga mulut, jadi los. Ketika kita baca huruf mat, los itu huruf jauf. Rongga mulut dari pangkal sampai keluar ngalir. Yang kelima ada al-khayshum, itu keluarnya suara dari hidung pada huruf-huruf gunnah. Ini makharijul huruf. Ya. Nah, orang itu baca Quran enggak melewati tenggorokannya. Berarti apa? Bacanya cuma di sini. Tidak sampai kepada hatinya. Al-Quran yang dia baca tidak sampai kepada hatinya, cuma di lisannya aja. Baca Qurannya luar biasa hebat, dengarnya aja kita ngerinding. Dengar bacaan Qurannya aja nggak apa-apa, bacaan Quran kita, bahkan para sahabat tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan kualitas bacaan dia. Tapi bacaan kaum ini nggak lewat tenggorokannya, cuma seni baca aja di mulutnya, nggak sampai ke dadanya, nggak meresap, nggak merubah tingkah lakunya, nggak merubah akhlaknya, nggak merubah keimanannya kepada Allah. Padahal Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya hanyalah orang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat Al-Quran bertambah keimanannya dan dia hanya tawakal kepada Allah. Ini baca Al-Quran gak lewat, gak sampai ke hatinya, gak ngaruh ke imannya, gak ngaruh ke perbuatannya, gak ngaruh kepada keyakin tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seni bacanya aja. Ini akan ada kaum yang seperti ini. Dan kalau kita sampai kepada kaum seperti ini, maka jangan heran. Kita lihat dia qori, baca Al-Qur'annya bagus segala macam, tapi kok ibadahnya kayak mana gitu ya. Kalau yang belajar, kalau enggak belajar sudah apa katanya benar gitu kan. Akan ada kaum seperti ini. Oh, enggak mungkin dia sholat ibadahnya kuat, sholat malamnya kuat. Ya kita memang secara zahir enggak mungkin dia salat, tapi Nabi sudah kasih kabar akan ada suatu kaum nih yang ibadahnya sholatnya gentol, puasanya gentol, amalannya luar biasa, bacaan Qur'annya hebat banget, tapi enggak lewat dari tenggorokannya. Apa di antara sifatnya kaum ini? Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ya, mereka keluar dari agama dengan cepatnya. Beda kalau yakhruju keluar, kalau yamruku keluar dengan cepat, bi suratil khuruj, arti yamruku. Maka dia keluar dari agama ini begitu cepatnya, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana cepatnya anak panah keluar dari busurnya. Nah, ketika mana keluarnya busur begitu cepatnya, begitu juga cepatnya orang ini keluar dari agama. Kok bisa, Sat? Itu ibadahnya luar biasa bagus. Itu enggak ada apa-apa ibadah kita. Nah, makanya ketika kita menilai, kalau kita enggak ada ilmu, kita cukup menilai dari itu biasa ibadah aja. Enggak mungkin salah, dia orangnya ibadahnya kuat, orang alim kok gitu kan. Tapi ternyata Nabi sudah kabarkan akan ada kaum yang seperti itu. Ibadahnya gentol, tapi dia justru keluar dari agama. Dan begitu cepat keluarnya, sebagaimana anak panah keluar cepat dari busurnya. Yanzuru fin nasli fala yara syai'a. Dia ngelihat di besi anak panah tadi, enggak ngelihat apa-apa. Ini sekedar perumpamaan ya. Wa yanzuru fil qadhi fala yara syai'a, dan dia ngelihat sambungan besi tadi di panah itu, dia enggak ngelihat apa-apa, enggak ada. Wa yanzuru fil raishi fala yara syai'a, dia ngelihat di bulu panah tadi enggak ada apa-apa. Wa yatamara minal fuaq, dan dia menuduh ini yang salah, ini ujungnya. Ya, ujung anak panah. Ya, ini diantara kiasan-kiasan aja, jadi bingung. Intinya yang tadi, keluar dari agama sebegitu cepatnya, padahal sholatnya bagus, padahal puasanya bagus, padahal amalannya luar biasa bagusnya. Hadis ini rawahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan dengan konteks, dengan naskah teks yang berbeda, tapi maknanya sama. Imam yang lainnya juga sama. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Di situ ada keterangan tentang pengertian, tapi sudah Anda jelaskan, Anda lewat yang punya kitabnya. Al-muruqu minad din, maksudnya akhadha ma yuwafiqu hawahu wa taraka ma siwahu. Ini
Tadi kan dikatakan oleh Nabi, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini dengan cepat seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maksud keluar ini keluar gimana? Yamruqu amruq huna minad din akhdhu ma yuwafiqu hawahu wa tarku ma siwahu. Maksud dia keluar dari agama ini, dia mengambil apa saja yang bersesuaian dengan hawa nafsunya dan dia meninggalkan selainnya. Masih paham? Kalau dia belajar agama, dia cari dalil-dalil yang sesuai dengan kehendaknya. Dia tinggalkan yang lainnya. Sifat seperti ini dikatakan oleh Nabi SAW, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dengan cepat dari agama. Loh, orang yang berbuat seperti ini dianggap keluar dari agama. Kok bisa, Ustaz? Dia kan berdalil dari Al-Quran. Iya, tapi dia cuma mencomot yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Tapi dia meninggalkan yang lainnya walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya. Dia mau cari yang pas dengan keinginannya aja. Ya, orang yang seperti ini dianggap keluar dari agama. Kenapa? Karena dia nggak mengamalkan firman Allah. Allah berfirman, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kita dilarang mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Nah, dia mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, maka dianggap keluar dari manhaj agama ini. Keluar dari metode beragama ini. Wal ma'na al-lughawi lil muruqi huwa sur'atul khuruji ay yakhrujuna minad dini bi sur'atin ka sur'atis sahmi minar ramiyah. Nah, ini kalau makna secara bahasa yamruqu tadi al-muruq, keluar dengan cepat sebagaimana keluar dari agama, sebagaimana keluarnya tadi busur anak panah dari busurnya. Ini secara bahasa. Secara makna di sini maksudnya keluar dari agama adalah milih yang sesuai kehendaknya saja. Ya, contoh orang yang milih sesuai kehendak hawa nafsunya saja. Dia ngomong ketika dia suka minum minuman keras misalnya, dia suka khamr. Ternyata Islam melarang khamr. Dia nggak terima tuh Islam melarang khamr. Jadi dia cari dalilnya. Ternyata dapat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian, minuman keras dan perjudian. Katakanlah, pada yang kedua itu, perjudian dan minuman keras, ada dosa besar, tapi ada manfaat bagi manusia. Nah, Allah sendiri katanya berfirman, khamr itu sama minuman judi ada dosa besar, tapi ada manfaatnya. Lah kita ngambil manfaatnya, kenapa tidak boleh? Dalilnya apa? Al-Quran, surah Al-Baqarah yang salah. Ya, Al-Quran. Nah, orang-orang yang seperti ini diantaranya dikatakan keluar dari agama dengan begitu cepatnya. Ngambil sebagian yang sesuai dengan kehendaknya, meninggalkan sebagian. Akan banyak yang seperti ini. Contoh lagi misalnya. Contoh kasus dia pengen dengan mudahnya ingin memvonis orang-orang yang membenci dirinya. Orang-orang yang suka menuduh-nuduh dirinya, membuat kedustaan dengan dirinya. Dia langsung vonis, orang-orang yang suka ngomongin saya, katanya, ini contoh yang salah. Katanya orang-orang yang suka ngomongin saya, yang suka ngata-ngatain saya di belakang, yang memfitnah saya itu kafir katanya. Oh kok bisa? Iya. Karena Allah berfirman katanya surah Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatl katanya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berapa ayat setelahnya, dua halaman setelahnya Allah firman, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Sedangkan pembunuhan Quran surat Al-Maidah ya, pembunuhan Allah firman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Gak ada yang kekal di dalam neraka jahanam kecuali orang kafir. Nah, yang bunuh kafir. Kamu memfitnah saya, lebih kejam daripada pembunuhan, lebih kejam dari orang kafir. Nah, kan? Orang mau bantah kok gitu? Al-Quran loh. Tuh.
Jadi dia cari dalil-dalil yang sekehendak dirinya, yang sesuai dengan maksud kehendak dirinya. Mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Yang salah apanya? Dalilnya nggak salah, Al-Quran jelas. Yang salah metode beragamanya dia. Makanya mahalnya manhaj di sini. Banyak orang yang hafal Al-Quran sama makna-makna sama nomor ayatnya sekalipun, kalau nggak memahami pemahaman benar bisa tergelincir seperti ini. Padahal makna fitnah di situ adalah kesyirikan, ya, dan kekufuran. Lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ini diantara contoh-contoh orang-orang yang keluar dari agama begitu cepatnya. Baca Quran luar biasa bagusnya, tapi nggak lewat tenggorokannya, ya. Dan dia mencari ayat-ayat yang sesuai dengan kehendak dirinya saja, Kemudian Imam Muslim rahimahullah dan juga Imam Abu Dawud wan Nasa'i. Jadi kan tadi riwayat 4. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Lafal yang saya bacakan tadi adalah lafal riwayat Imam Bukhari. Adapun riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, mereka meriwayatkan hadis ini dengan lafal yang berbeda. Mereka meriwayatkan sebuah lafal bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya'ti fi akhiriz zaman qaumun hudatsa'ul asnanu sufaha'ul ahlam. Akan datang pada akhir zaman suatu kaum yang mereka itu hudatsa'ul asnan, masih kecil usianya, masih baru usianya. Sufaha'ul ahlam, sangat dangkal pemikirannya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka berkata dengan perkataan dari meriwayatkan suatu perkataan dari perkataan manusia terbaik, yaitu perkataan Nabi SAW, membawakan hadis Nabi SAW. Yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam, mereka suka menyampaikan hadis-hadis Nabi, mereka suka membawakan hadis-hadis Nabi, tapi mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Ini dengan lafal yang berbeda, iman mereka. Tadi lafalnya Al-Quran yang mereka baca. Imannya nggak sampai ke dadanya. Ya, imannya cuma di lisan aja. Fa aina laqitumuhum faqtuluhum. Maka di mana saja kamu mendapati mereka, menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Jangan telan mentah-mentah hadis ini. Jadi mentang-mentang kita ketemu orang yang pemikirannya agak orientalis sedikit, ya, kita ketemu langsung bunuh, penjara Pak, ya, penjara. Kalau nggak di penjara juga nanti kena kisos. Ya, ini beda, ini wewenangnya hakim. Wewenangnya hakim yang memang ditegakkan hukum Islam di situ. Kalau enggak ya cuma nasihat. Fa anna qatlahum ajran, karena dalam membunuh mereka ada pahala. Itu ada pahala saat membunuh mereka. Fa inna qatlahum ajrun. Kok ada pahala? Iya. Kenapa? Dengan menghilangkan dia, membunuh mereka, maka akan meredam kerusakan yang tersebar. Ada pahalanya. Tapi ini bukan sembarang orang. Sampai pun kisos aja, yang membunuh dibalas bunuh pun yang berhak menghukumi kisos adalah ulil amri. Enggak berhak kita ini udah bunuh siapa kerabat saya langsung kita bunuh, enggak bisa, ya. Nanti dibunuh balik, kisos lagi. Jadi yang mengkisos adalah, yang menghukum, menjatuhkan hukuman adalah waliul amr. Liman qatalahum yaumal qiyamah, karena dalam pembunuhan mereka ada pahala bagi siapa yang membunuhnya pada hari kiamat. Ini lafal yang lebih inti. Lafal ini adalah bahayanya orang yang menafsirkan Al-Quran. Ini bukan menafsirkan Al-Qurannya sekehendak hawa nafsunya, tapi dia punya pendapat, dia cari dalil yang menguatkan pendapatnya. Inilah diantara ciri ahlul bid'ah wal ahlul hawa wal afkar. Inilah diantara ciri ahli bid'ah, ciri ahli hawa yang menurutkan hawa nafsunya seperti itu. Bicara beragamanya kayak gitu. Sejatinya susah beragama mereka.
Kenapa? Mereka punya pemikiran terus cari-cari kubuk-kubuk dalil yang bisa menguatkan pemikirannya. Sebenarnya susah. Yang lebih mudah Ahlussunnah wal Jamaah, mudah. Kok mudah? Iya, cukup baca dalil, pahami. Baca dalil, pahami. Enggak paham, cari pemahaman para sahabat. Buka sarah hadis ini. Kalau baca Al-Quran, buka tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir yang tafsir yang bidirayah dengan membawakan perkataan para sahabat ya. Baca, oh ini pemahaman, sudah. Amalkan, selesai. Jadi yang tinggal apa? Tinggal banyak-banyak baca dan belajar. Lah kalau yang ahli bid'ah, ahli hawa tadi susah. Dia pengen buat konsep apa, dipikir matang-matang terus cari dalil yang menguatkan. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu, stres dia. Kadang dipaksa. Contoh ya, saya Masya Allah luar biasa. Jumat kemarin, saya sholat Jumat di suatu tempat, dengar khotib Jumatnya luar biasa. Khotibnya menyampaikan tentang keutamaan Maulid Nabi SAW. Dan dia membawakan dalil yang banyak banget. Di antara perkataannya, kalau nggak jeli orang akan kena, perkataannya, dari ini makanya sangat penting dan harus kita merayakan Maulid Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena ini merupakan wujud pengagungan terhadap Nabi SAW. Wujud bahagia kepada Nabi SAW. Karena Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang tidak mengagungkan Nabi, maka dia termasuk penghuni neraka. Maka dia tidak, ya termasuk bukan ahli Islam. Nah ini, orang gak peka, berarti penting Maulid Nabi. Tapi orang peka gak gitu. Ini kan dalil tentang mengagungkan Nabi, bukan dalil tentang Maulid Nabi, tapi dipaksa. Paham gak? Ya kan? Kalau memang benar dalil boleh, berarti kayak gini. Seperti bagaimana perlakuan para sahabat ketika Nabi meninggal, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengadakan Maulid Nabi. Mungkin kayak gitu, baru benar berarti boleh Maulid Nabi. Nah ini nggak ada dalil itu. Yang ada dalil mengagungkan Nabi SAW. Dan kalau kita nggak mau mengagungkan Nabi, maka kita harus melakukan Maulid Nabi. Karena itu merupakan pengagungan kepada Nabi. Orang-orang yang nggak mengagungkan Nabi, membenci Nabi, dia termasuk orang yang terputus dari rahmat Allah. Allah berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dia terputus. Dari ini kalau kita nggak menjalankan Maulid Nabi, maka kita terputus dari rahmat Allah. Pakai dalil kan? Tapi maksa. Dia membawa pemikiran terus cari dalil yang bisa menguatkan. Ini yang terjadi di antara pelaku-pelaku ahlul bid'ah. Mereka punya dalil, tidak ada yang nggak punya dalil, tapi maksa. Justru bantah dia dengan dalil itulah, dengan dalil yang sama, bawa pemahaman yang benar, bawa tafsir yang ada di kitab-kitab tafsir, maka bisa terbantahkan. Ya, ini yang saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mendengar seperti itu ya. Nah ini di antara yang kita khawatir, orang-orang yang keluar dari agama begitu cepatnya, karena dia memaksakan kehendaknya, mempunyai pendapat, mencari dalil yang untuk bisa menyesuaikan kehendak dirinya. Maka sih dikatakan oleh mu'allif rahimahullah, wa yantabiqu hadzal hadits ala man utiya ilman wasi'at at-tila'i fi ulumi syari'ati lakinnahu la imana lahu kal mustasyrikina wa talamizatihim yatakallamuna kalaman ma'sulan alaihi sibghat ad-diqqah wal ilmiyah. Hadis ini bersesuaian, bertepatan, ditujukan kepada orang yang diberikan ilmu dan kekuatan baca yang begitu besar dalam ilmu syariat, akan tetapi dia tidak ada iman di hatinya. Dia banyak baca ilmu syariat, dia kuat baca ya, tetapi tidak diberi iman di hatinya. Seperti orang-orang orientalis dan murid-murid mereka, yang mereka berbicara suatu perkataan yang benar-benar detail, teliti, ilmiah, warraghbata fil wusuli ilal haqiqah, dia berharap akan sampai kepada kebenaran hakikatnya, lakinnahu yukhfi fi janbatihil hiqda 'alal Islam, tetapi dia menyembunyikan di benaknya, di dirinya kebencian terhadap Islam. Jadi belajar Islam, baca buku Islam bukan untuk mencari kebenaran, tapi mau mencari celah untuk menjatuhkan Islam karena dia benci dengan Islam. Ya, memang enggak sedikit yang dapat hidayah. Niatnya mau jatuh Islam, baca Islam, akhirnya dapat hidayah. Tapi juga enggak sedikit juga yang justru menusuk Islam. Ya, karena dia enggak ada keimanan di dirinya. Banyak baca Quran dia karena tujuannya mau mencari kelemahan-kelemahan Islam.
Banyak baca hadis Nabi mau mencari kelemahan-kelemahan hadis Nabi. Wa muhawalati ta'ni fihi wa hadmihi bi asalibi khabithah. Dia berusaha untuk menjatuhkan Islam dan menghancurkan Islam dengan cara-cara yang hina. Wa yantabiqu aidan 'alal mubtadi'in. Hadis ini juga bersesuaian ditujukan kepada ahli bid'ah, min ahli ahwa, dari orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, alladzina qtana'u bi afkarin fasidah, yang mana dia mencukupkan pemikirannya yang fasidah, yang rusak. Wa hum yuriduna an yuthbituha bil akhdhi minad dini ma yuwafiqu ara'ahum. Seperti saya contohkan tadi, yang mana mereka ingin untuk menguatkan pemikiran mereka dengan cara mengambil dari agama ini apa saja yang bersesuaian dengan pikiran mereka. Wa tarki sa'irahu, dan dia meninggalkan yang lainnya. Wa yaslukuna fi sabili dzalika usluba jam'il ma'lumatil muayyidati li ahwaihim wa bid'ahihim. Dan mereka menapaki suatu jalan untuk melakukan hal itu, mencari cara mengumpulkan data-data yang menguatkan pemikiran mereka dan bid'ah mereka. Wa bidza yuzhiruna amamal basta'i was-sadji ka ulama'in mudaqqiqin. Dari inilah dia menampakkan di hadapan manusia seakan-akan dia merupakan ilmuwan yang benar-benar meneliti. Muqti'ina fi kalamihim, yang perkataannya ini benar-benar ilmiah. Wa musibina fi istintajatihim, dan dia menampakkan kepada halayak benarnya hasil penemuannya. Ya. Dia berupaya seperti itu. Jadi dia bawa ini dalil kayak gini, di sini kumpulkan, jadi kita oh iya benar. Padahal dia mencomot-comot agar menguatkan pendapatnya. Ini diantara gambaran jelas perbedaan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah, cara beragamanya, manhaj, metode beragama yang Ahlus Sunnati wal Jamaah, dengan manhajnya Ahlul Bid'ah wal Ahwa, ahli bid'ah dan hawa nafsu. Jadi ketika kita berbicara detail lah. Ketika dia sampaikan tadi, kayak saya contohkan kasus tadi, kalau orang nggak fokus dengar aja, ya benar ya wajib berarti itu. Tapi kan kalau dia detail ya, ini nggak ada sangkut pautnya dengan yang dia dakwakan dengan dalil yang dia pakai. Kayak gitu ya. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sampai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, inna wara'akum fitnan yukthiru fiha al-mal wa yaftahu fiha al-Qur'an hatta ya'khudhahu al-mu'minu wal munafiqu wal rajul wal mar'atu was saghir wal kabir wal hurr wal abdu. Sesungguhnya wara'akum, di belakang kalian, Nabi berkata kepada para sahabat, di belakang kalian, maksudnya setelah kalian, fitnan, akan ada fitnah. Yukthiru fihal mal, mereka memperbanyak dalam fitnah tersebut, tujuannya memperbanyak harta. Dan dia juga membuka Al-Quran sampai-sampai mengambil ilmu darinya orang yang beriman, orang yang munafik, laki-laki, perempuan, yang kecil maupun yang besar, yang merdeka maupun budak, semua ngambil ilmu darinya. Fayushiku qailun an yaqula malin nasi la yattabi'unani wa qad qara'tul Qur'an. Sampai-sampai hampir-hampir di antara mereka ada yang mengatakan, kenapa manusia enggak ngikutin aku padahal aku telah membacakan Al-Qur'an. Di antaranya, ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi alahum ghairahu. Mereka enggak mengikutiku sampai aku membuat hal yang baru yang selainnya bagi mereka. Jadi ketika dia ngelihat, ini diantara sifat orang itu, ketika dia ngelihat orang ini kayaknya nggak bakal ngikutin aku ketika aku bawa Quran, sampai aku buat perkara baru dalam agama ini sehingga dia mau ikut, sudah dia buat perkara baru. Yang penting orang banyak ikut, yang penting harta terkumpulkan, yang penting banyak pendengar. Nak laki-laki, perempuan, kecil, tua, ya semua mendengar. Yang penting banyak jamaah. Ya, ini diantara sifatnya. Fa'iyyakum, kata Mu'adz bin Jabal, fa'iyyakum wa ma yabtadi'u fa inna man ibtada'a dalalah.
maka sekali-kali hati-hati janganlah kamu berbuat perkara yang baru, karena sesungguhnya barang siapa mengadakan perkara baru dalam agama itu sesat. Wahdharkum zighatal hakimi, dan hati-hatilah kalian dari ketergelinciran hakim. Fa inna syaitana qad yaqulu kalimatad dalalah ala lisanil hakim, karena syaitan terkadang mengucapkan kalimat sesat pada lisan hakim. Wa qad yaqulul munafiq kalimatal haq. Jadi setan bisa menggelincirkan hakim ini biar dikata, oh ini kalimatnya salah. Ini orang munafik ini kalimatnya benar. Faqila lahu ma yudrini rahimakallahu annal hakima yaqulu kalimatad dalalah wa annal munafiqa yaqulu kalimatal haqq. Qala bala ijtanib min kalamil hakimil mustastaharati allati yuqalu ma hadhihi wa la yuthnika dhalika anhu wa innahu la'allahu yarji'u yattabi'ul haqqa idza sami'ahu fa inna 'alal haqqi nura. Jadi intinya tinggalkan was-was seperti itu segala macamnya, karena hal itu tidak kalau kita mengikuti segala macam was-was, gimana pun perkataan ada bisikan bahwa saya perkataan hakim ini salah, yang benar karena hakim ini bisa aja salah, yang benar kita, maka kita harus seperti ini biar hakim rujuk dan semacamnya. Enggak, karena intinya pada akhir zaman akan ada orang seperti itu. Intinya kita mengamalkan agama karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jadi kalau ada pemimpin ataupun hakim yang ditunjuk untuk menentukan suatu perkara, maka kita wajib mentaati. Walaupun pemimpinnya zalim, Ustaz. Walaupun pemimpinnya zalim. Oh, gimana kita pemimpin zalim? Kita butuh orang yang menyuarakan kebenaran. Kita lawan tuh hakim, enggak boleh dalam Islam. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah enggak boleh. Mengkudeta hakim enggak boleh. Mengkudeta pemimpin enggak boleh. Ya. Tidaklah datang suatu kepemimpinan setelah dikudeta kecuali akan datang kaum yang lebih buruk. Ya, enggak boleh dikudeta. Jadi gimana saat kalau dia misalnya zalim, dia ngambil harta kita? Maka Nabi mengatakan, wa in akhadha malak wa daraba sadrak. Walaupun pemimpin itu mengambil harta kalian dan memukul punggung kalian, fa'ati', maka taatilah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah sejatinya mentaati pemimpin. Bujuk rayu syaitan yang mengatakan ini pemimpinnya salah, ya kebenaran tuh kita macam, kita nggak mudah terbujuk rayu. Kalaupun pemimpin dia salah, dosanya tanggung, ya. Kita melakukan ketaatan kita kepada Allah dengan mentaati pemimpin selama pemimpin kita masih muslim, ya. Itu diantara gambaran nampak lebih baik dari kita, tapi ternyata standar kebaikan bukannya gentolnya ibadah, bukannya kuatnya hafalan, tetapi standar kebaikan adalah bersesuaiannya apa yang dia fahami dalam agama ini dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya, dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Muhajirin dan ansar adalah para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. At-Taubah 100, ya. Dan juga Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya itu para tabi'in, kemudian yang setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Jadi standar kebenaran adalah membaca, standar kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman generasi terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita pahami dengan pemikiran kita sendiri, maka bisa jadi tergelincir dan menggelincirkan. Wallahu ta'ala alam. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau nggak ada langsung anda tutup. Nggak ada? Ada. Kalau ada, insya Allah kita akan sambung pertanyaan setelah azan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia,
lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan di antaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul. Ya, silakan. Masuk Bang. Pertanyaan ini masuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa nitabal huda. Memang ada hadis Nabi SAW, ya, perbanyaklah membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, karena syaitan akan lari di rumah yang dibacakan Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi kalau kita membaca surah Al-Baqarah niatnya ngusir setan, ya ini boleh, karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, sekarang permasalahannya, apakah harus kita yang baca dengan keras, apa cukup dengan mendengar murattal? Maka kita katakan masing-masing memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ketika kita coba putar murattal aja, insya Allah setan pun akan lari, ya. Kenapa buktinya? Karena orang pun yang diruqyah, ketika yang meruqyahnya nggak mampu, dia cuma mendengarkan murattal rekaman kepada yang diruqyah pun itu bermanfaat, berpengaruh. Tetapi pengaruhnya beda dengan dibacakan langsung. Kenapa? Karena yang meruqyah itu sejatinya bukan ayatnya, tapi keimanan orang yang meruqyahnya yang jadi ditakuti. Buktinya Umar bin Khattab aja nggak sempat baca apa-apa, dengar suara terompanya setan dah lari. Belum baca apa-apa tuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Tapi ketika yang meruqyah pun meruqyah, maka ya ketika dia lagi tinggi imannya, cepat setan itu lari. Nah, kalau dengar murattal, bacaannya iya. Ya, bacaannya iya. Orang setan akan lari, setan akan lari. Tapi setelah murattal dimatikan, setannya balik dah.
Nah, itu permasalahan. Tapi kalau kita baca sendiri, setiap kita baca, iman kita naik. Kok bisa setiap kita baca iman kita naik? Kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu naik dan turun. Naik ketika mentaati Allah, turun ketika mentaati syaitan. Kita baca surah Al-Baqarah, baca Al-Quran itu mentaati Allah, iman kita naik. Semakin naik iman, semakin gak berani setan datang. Berarti semakin kita sering baca, setannya lari, iman kita naik, dan akan sedikit membuat, dan akan senantiasa bertahap membuat setan gak berani balik. Tapi kalau sekedar dengarkan murotal aja, diputar murotal setannya lari, murotalnya selesai, setannya balik. Ya, jadi insya Allah cukup, tapi nggak bisa memenuhi. Maka tetap harus ruqyah diri sendiri, maksudnya baca sendiri. Dengan begitu keimanan kita naik. Ketika keimanan naik, mungkin di antara kita ada yang keluarganya dengar kita ngaji, ikut mau ngaji juga. Tapi kalau dengan sekedar dengan murotal, kadang-kadang banyak dihinakan. Jadi murotal yang diputar nggak ada ubahnya dengan musik yang diputar. Murotal jalan, aktivitas jalan, ngobrol jalan, segala macam jalan. Padahal Allah ada firman, fa idza qara'tal Qur'an fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibaca Quran, dengar, simaklah agar kalian mendapat, dengar, diam, simaklah agar kalian mendapat rahmat. Tapi kalau dengan murotal rata-rata jarang nak nyimak. Ya, manfaat insyaallah. Insyaallah manfaat. Saya tanya hari insyaallah hari, tapi kurang, tidak semanfaat ketika dibaca langsung. Ya, insyaallah seperti itu. Wallahu taala alam. Cukup. Rubbama naktafi bihadzal qadar. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.